kita akan mencetuskan topik, tujuan, asesmen, dan langkah-langkah. Kemudian selanjutnya kira-kira ibu punya ide seperti apa? Kalau saya punya ide karena kemarin terinspirasi dengan satu referensi yang saya baca, mungkin nanti topiknya adalah kearifan lokal yang ada di kampung iklim. Berarti referensinya kampung iklim ya? Terus kemudian kalau ini kalau diskusi pertama dulu kita tentang kampung Dantas, kampung iklim, kampung warna-warni, kampung Dantas, kampung warna-warni. Bagaimana Bu Lady, kira-kira setuju kalau Jangan kampung warna-warni, apa bingung kita? Kalau misalkan kampung iklim itu lebih spesifik dari dulu. berarti di kampung iklim ya? Oke, kita setuju. saya berarti temanya kearifan lokal, topiknya nanti kita ambil dari kampung iklim ya studinya, lapangannya. Kemudian topik yang kita cetuskan, kampung iklim juga lama-lama itu ada banyak ya. Setiap kelurahan itu biasanya ada. Yang kita ketahui adalah di kayak Arjowinangun, itu nanti bisa anak-anak bisa studi lapangan di sana. Kemudian ada kelurahan Purwotoro juga. Jadi nanti bisa kita proyek di sana. Kita butuh kakak kerja depannya apa gitu. Oke, kita kerja depan. Yang pertama karena ulama Memahami buat Kemudian mendeskripsikan, mendiskusikan, mengklasifikasi. Tapi kaitannya sama biologi, nanti ada itu mengklasifikasi. Klasifikasinya itu nanti kalau misalkan kaitannya dengan biologi, kampung iklim, klasifikasi makhluk hidup, keanekaragaman hayati, klasifikasi keanekaragaman hayati berdasarkan peran atau manfaat itu kan bisa. Jadi kalau saya sejarah berarti saya ke lebih sejarahnya asal usulnya, dan nanti saya juga melihat bentuk kearifan lokal yang ada di kampung ini. Kemudian itu geografinya mungkin kalau geografi mungkin saya kondisi geografis dari letak aspek fisik maupun aspek sosial yang ada di kampung. Kemudian hasil dari proyek kita apa kira-kira? hasil dari proyek kita nanti Bisa penelitian, bisa proyek juga ya. Kita ada dua ya, proyek baru penelitian. Jadi proyek penelitian atau Proyeknya itu hasil penelitian, itu ya. laporan penelitian sama nanti gagasan dari anak-anak terhadap solusi baru yang mungkin mereka nanti akan munculkan dari hasil penelitian yang sudah mereka lakukan. berarti aksinya Aksi. Oke. Sudah berarti tujuan belajarnya sudah tercetus memahami, menjelaskan, mendiskusikan, mengklasifikasi, menganalisis, menyusun laporan, dan kemudian yang terakhir anak-anak membuat aksi seperti gagasan baru, bisa dalam bentuk poster, slogan, dan lain-lain. Kemudian untuk asesmennya kita membuat yang terintegrasi di deskripsi proyeknya dulu. Proyek ini tujuannya untuk apa? deskripsi proyek itu kalau dari contoh yang kemarin mungkin saya lihat di Bumi itu gambaran singkat tentang apa yang harus dilakukan oleh tujuannya apa dan gambaran yang akan dilakukan oleh anak. Jadi kan nanti kita bayangannya itu bahwa anak itu akan dibentuk kelompok-kelompok dan dasar pertimbangan pembentukan kelompok itu adalah mereka itu tinggalnya di mana. Kalau misalnya tinggalnya di daerah sebelah selatan berarti nanti mungkin kampung iklim yang didatangi adalah daerah situ. Kalau di tengah ya berarti mungkin sesuai dengan tempat tinggal, Sesuai dengan zona terdekat ya. Kemudian Itu tetap kerjasama kelompok. Kemudian langkah-langkah proyeknya ternyata yang pertama ini harus satu memahami konsep dulu. Mulai dari konsep apa dulu? dari Kearifan lokal itu apa, kemudian dampak perubahan iklim itu apa, plus dampaknya. Terus selanjutnya kemudian setelah mereka memahami ya bayangan saya itu mereka ingin dibentuk kelompok-kelompok tadi kan berarti langkah-langkahnya nanti kita bentuk kelompok anak itu jadi mereka dibagi berapa ya tinggal tergantung dari itu tadi jumlah dari siswa dan
kampung iklimnya ada berapa? Kalau kamu ini ada berapa sih? 8 berarti kita butuh berapa? Jadi nanti anak-anak tetap membutuhkan bimbingan kita, Iya. tidak sebagai fasilitator undangan. Dan yang mereka butuhkan itu adalah ini, karena kan mereka nanti bayangannya kan mereka akan terjun ya, untuk mencari data itu kan mereka akan terjun di kampung-kampung iklim, sehingga apa yang mereka tanyakan itu kan pasti harus butuh bimbingan dari kita. Sehingga pedoman wawancara, apa yang diobservasi, apa yang harus mereka cari di lokasi, itu nanti kita buat data, nanti mereka biar dari mereka sendiri dan kita Mungkin kita sebagai fasilitator nanti mereka akan punya tools seperti narasumber yang pertama masyarakat, atau yang kedua yang memandu kebijakan, misalnya di program kami itu siapa yang memandu kebijakannya, misalkan di LH, mana bisa melakukan wawancara di LH. Lanjut penyusunan laporan, jadi mulai dari pengolahan dari data yang mereka peroleh itu, jadi nanti mereka dianalisis berdasarkan konsep-konsep umum yang mereka ini, kemudian nanti diolah, kemudian yaitu tadi dihubungkan dengan kondisi nyata di daerah yang mereka temukan dengan konsep tertentu. Jadi dengan cara observasi, wawancara. Nanti kita juga sebenarnya ingin buat hasil diskusi kita nilai, rubrik dan lain-lain. Oh iya, yang jelas itu terlaku dengan asesmennya. Jadi asesmennya ya tetap bisa itu ada asesmennya. Penyusunan laporan maksudnya. Iya. Laporannya juga kita punya untuk penilaian dan penilaian laporan. Oh iya, ada itu. Mereka bagaimana ini merancang bab satunya seperti apa, harus ada di value dengan latar belakang dan sebagainya. Iya, ya seperti laporan Jadi penelitian. mungkin saya juga akan menyediakan kerangka laporan. Jadi anak biar tidak keluar dari gaya, saya mempersiapkan kerangka laporannya. Kemudian setelah mereka membuat hasil penelitian juga diperlukan presentasi. Untuk laporan juga. Presentasi itu kan juga akan dibuat. Jadi kita setuju asesmen atau penilaiannya terintegrasi atau parsial. Kalau parsial itu sendiri-sendiri, kalau terintegrasi itu menjadi satu, kita menilainya Terintegrasi saja. Tujuannya terintegrasi. Pertama, nanti kita menilainya asesmennya tiga ya. Yang pertama asesmen prosesnya, kemudian produknya, kemudian kita juga melihat keterampilannya anak-anak, keterampilan dalam apa, misalkan keterampilan sosial, mewawancarai narasumber, kemudian diskusi dengan teman-teman, kemudian yang terakhir asesmen terakhir itu kita juga perlu, yaitu refleksi. Dan setelah refleksi itu perlu tindak lanjut. Mungkin tindak lanjutnya itu anak bisa membuat history dulu. Jadi dari itu kita perlu merefleksi anak-anak, kira-kira anak-anak jadi tahu kekurangannya di itu apa, kelebihannya apa. Jadi solusi atau inovasi itu muncul ketika mereka setelah presentasi atau sebelumnya. Setelah mereka melakukan penelitian. Setelah mereka melakukan penelitian, Betul. saat mungkin obatannya apa? Itu biasanya terletak di bab 45 ya. Hasil itu. Terus setelah pelaporan, setelah komunikasi kita juga bisa menambahkan dan mungkin namanya itu bisa kita masukkan ke laporan juga ya. Itu ya dari tambahkan atau dikurangi. Sumbernya Untuk sumber dari sini, sumbernya yang kemarin Lewi di tugasan ketiga itu dimasukkan dulu. Itu sumber buku ya. Kalau dari saya sejarah, nanti sumbernya kalau dari mata fasilitas sejarah ada dua. Yang pertama jurnal tentang kearifan lokal, yang kedua itu buku paket sejarah IPS. Karena saya akan mengambil bab atau materi maksudnya CP itu tentang konsep berpikir diabolik dan sinkronik. Jadi anak-anak nanti akan tahu sejarah kampung iklim berdasarkan kronologinya. Mungkin dari bisa juga ditambahkan buku literatur tentang penulisan laporan penelitian itu ada khusus tentang laporan penelitian. Dan baca dari sana Mungkin itu saja. Semoga saja apa yang kita buat ini bisa memenuhi kriteria dari sekian diskusi dari kelompok kami dari SMA Negeri 2 Malang. Saya Bu Afika Tridayati.
Dan saya Bu Diri Triningsih dari Mapel Geografi. Dan saya Bunda